Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Bin Sraid. Ya, kita bertemu kembali dalam pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Ya, untuk pertemuan yang ke-6, tidak terasa ya, untuk pertemuan yang ke-6 dalam semester pertama. Ya. Materi kita pada hari ini, ya, jenis-jenis layanan bengkel sepeda motor. Jadi saya sini akan menyampaikan, menerangkan jenis-jenis pelayanan yang dilakukan pada bengkel sepeda motor. Ada beberapa jenis pelayanan pada bengkel sepeda motor, seperti ya, pertama, servis ringan secara berkala. Ya, kita tahu servis berkala ini dilakukan semua merek sepeda motor, ya, berdasarkan waktu jarak tempuh tertentu. Misalnya kalau Matic misalnya 2000 setiap 2000 km, dan yang kalau manual biasanya setiap 1000 km diadakan servis berkala. Adapun pelayanan pada servis berkala, pekerjaan bengkel yang dilakukan yaitu satu, pengecekan sistem injeksi. Yang kedua, pengecekan ECM atau Engine Control Module dan sensor PGM FI atau Program Fuel Injection. Yang ketiga, pengecekan saringan udara. Yang keempat, pengecekan oli mesin dan transmisi untuk tipe Matic. Kemudian pembersihan busi, penyetelan dan pelumasan rantai, pengecekan dan penyetelan sistem pengereman, pengecekan baterai atau aki, dan yang terakhir pengecekan lampu-lampu dan klakson. Inilah ya servis ringan secara berkala. Dan di sini konsumen wajib antri ya untuk menunggu layanan ini. Jadi untuk memberikan servis yang terbaik, kita beritahu estimasi waktu ya. Seperti yang kita pelajari minggu yang lewat, estimasi waktunya itu kita harus tepat. Kalau kita katakan 1 jam, ya 1 jam, 45 menit atau 40 menit itu selesai, agar konsumen tidak kecewa. Kemudian ada yang namanya servis lengkap. Ya, servis lengkap ini adalah servis yang dilakukan juga secara berkala, tetapi dengan kilometer yang lebih banyak. Atau mungkin setelah sepeda motor dipakai 1 tahun, atau sekitar 10.000 sampai 15.000 bahkan 20.000 kilometer dilakukan servis lengkap. Hampir keseluruhan bagian kendaraan itu dibuka dan diperiksa. Ya. Ini ada 19 item ya yang diperiksa. Pertama, pemeriksaan oli mesin, sudah jelas. Kemudian pemeriksaan saringan oli, pemeriksaan atau penyetelan kopling, pemeriksaan atau penyetelan klep, pembersihan atau penyetelan karburator, pembersihan atau penggantian saringan bahan bakar. Yang ketujuh, pembersihan atau penggantian filter udara. Yang kedelapan, pemeriksaan atau penyetelan busi. Yang kesembilan, penyetelan rantai roda. Ya. Ke-10, penyetelan dan pemeriksaan rem. Yang ke-11, penyetelan switch lampu rem. Yang ke-12, pemeriksaan atau penambahan tekanan angin ban. Yang ke-13, pemeriksaan shock breaker. Yang ke-14, pemeriksaan lampu. Yang ke-15, pemeriksaan klakson. Yang ke-16, pemeriksaan air acu. Yang ke-17, pemeriksaan dan pengencangan mur dan baut. Yang ke-8, pemeriksaan dan penyetelan kebebasan lengan kemudi. Yang ke-19, memeriksa bantalan roda. Ya. Jadi dalam melakukan servis, kita sudah siapkan buku servisnya ya. Jadi kita tidak bingung, kita sudah tentukan item-itemnya apa-apa aja yang akan kita lakukan servis atau perawatan dan pemeriksaan. Ya. Dan ya, kamu juga sudah bisa yang menganalisa dan membedakan servis lengkap dan servis berkala. Mana yang ada di servis lengkap wajib juga ada di servis berkala. Tetapi yang ada di servis berkala, ya maksudnya gini,
di servis berkala itu semua ada di dalam servis lengkap, tetapi yang ada di servis lengkap belum tentu ada di servis berkala. Jadi kamu sudah bisa membedakan servis berkala dan servis lengkap. Ya. Kemudian ada yang namanya servis cepat atau fast service, yaitu servis cepat merupakan jenis servis yang tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya dikhususkan untuk pengerjaan penggantian oli, penyetelan rantai, penyetelan rem, penambahan tekanan angin ban, dan lain-lain. Jenis servis ini mempercepat konsumen sehingga tidak perlu antri. Jadi ini servis yang tidak membutuhkan antri. Jadi konsumen pun tidak perlu mendaftar. Ini bisa dilakukan sekali lalu atau sekali lewat. Ya, mungkin konsumen datang hanya untuk mengganti oli atau menyetel rantai, ya, atau menambah angin ban. Ini tidak perlu yang namanya antrian. Ini disebut servis cepat. Kemudian ada servis berdasarkan order atau servis by booking, ya. Ini servis yang dilakukan berdasarkan perjanjian, ya. Ya, jadi servis ini akan membuat konsumen terbebas dari antrian sehingga lebih menghemat waktu, ya. Booking servis harus dilakukan pada waktu yang disepakati sebelumnya dalam peraturan bengkel, ya. Artinya gini, konsumen bisa menghubungi pihak bengkel untuk melakukan membooking waktu melakukan servis, ya, misalnya jam 3 sore, ya. Ini fungsinya untuk mengatasi waktu yang tidak dimiliki oleh konsumen untuk melakukan servis, tetapi dia ingin menservis kendaraannya. Jadi kita tetap melayaninya dan memberikan batas-batas waktu tertentu. Misalnya kalau lewat dari 5-10 menit, ya, kita harus konsekuen, bookingan bisa dioper atau dibatalkan. Dan biasanya servis by booking ini memakai penarik, misalnya ada diskon 10-15%, bahkan sampai 20% biaya spare part maupun biaya servis. Ya. Kemudian servis berat, yang terakhir ini ada heavy repair, ya, heavy repair, ya, heavy repair. Itu merupakan jenis jasa servis berat yang biasanya makan waktu lama, ya, bahkan berhari sampai berminggu, ya. Contohnya turun atau membelah mesin, kemudian pres rangka dan sebagainya, atau mengetok atau mengganti cat kendaraan, ya. Ini termasuk dalam servis berat karena rangka dan mesin itu dipisahkan. Jadi materi hari ini saya kira sudah cukup jelas mengenai jenis-jenis servis pada bengkel sepeda motor. Semoga siswa sekalian dapat memahaminya. Jadi kita bertemu di materi yang baru lagi di minggu depan. Sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita. Kita bertemu kembali di tayangan berikutnya, ya. Sekian dan terima kasih.